Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Buku ini dituliskan oleh George R. Knight. Buku ini menceritakan atau menyatakan arti sebenarnya tentang kehidupan Kristus yang bukan sekedar cerita, tetapi inspirasi bagi kehidupan kita setiap hari. Memandang pelayanannya di bumi dan di surga, yaitu akan membuat kita hari demi hari semakin menyerupai karakter Yesus. Oleh sebab itu pada saat ini kami mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua untuk berkumpul bersama-sama sehingga kita dapat mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-268, judulnya Pokok Anggur yang Benar. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat 1-4. Yohanes 15 ayat 1-4 dikatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Sebagian besar para pembaca Perjanjian Baru tidak melihat kekuatan sepenuhnya perikop ini. Tetapi tidak demikian para murid, ya, karena mereka orang Yahudi, maka mereka melihat pentingnya arti pernyataan Yesus bahwa Dia pokok anggur. Lagi-lagi Perjanjian Lama menggambarkan Israel sebagai pokok anggur dan kebun anggur Tuhan, ya. Kebun anggur Tuhan semesta alam. Yesaya mengatakan, "Ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya." Yesaya 5 ayat 7. Dan Yeremia menyatakan bahwa Tuhan pernah berkata kepada Israel, "Aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan." Yeremia 2 ayat 21. "Telah kuambil pokok anggur dari Mesir," kata pemazmur, Mazmur 80 ayat 9. Maka pokok anggur menjadi lambang Israel sampai sedemikian rupa sehingga mereka memproduksikan pada mata uang logam mereka ketika mereka masih bangsa yang merdeka, ya. Jadi untuk menjadi bagian pokok anggur berarti menjadi seorang Israel atau Yahudi, ya. Jadi ini menceritakan bagaimana pokok anggur yang benar, ya. Kita digambarkan, ya, bagaimana di sini, ya, kita sebagai ranting-rantingnya dan Tuhan adalah pokok. Ya, jika kita menempel pada pokok itu, ya, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, bagaimana kita sebagai manusia yang Tuhan sudah ciptakan sesuai gambar dan rupanya. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, sehingga buah-buah, ya, yang baik itu akan menjadi bagian kita, ya, sebagaimana Yesus, ya, Dia adalah pokok anggur itu, ya, dan kita harus bersandar kepadanya. Ya, dikatakan, tetapi ajaran Perjanjian Lama mengenai pokok anggur itu tidak berakhir dengan identitas Israel sebagai pokok anggur Tuhan. Bagian lain melambangkan kenyataan bahwa kitab suci selalu menghubungkan Israel dengan gambaran kemerosotan. Maksud Yesaya adalah kebun anggur itu sudah menjadi liar. Bagi Yeremia, bangsa itu sudah berbalik dari pokok anggur pilihan, ya. Kemudian yang Tuhan tanam menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar di Yeremia 2 ayat 21. Dan bagi Hosea, Israel adalah pokok anggur yang riap. Hosea 10 ayat 1. Gambaran kata-kata ini memberi latar belakang bagi pernyataan Yesus yang membuat terkejut, yaitu "Akulah pokok anggur." Implikasi pernyataan itu tentu saja karena dilahirkan sebagai orang Yahudi, maka tidak otomatis membuat seseorang menjadi bagian kebun anggur Tuhan. Sebaliknya, Yesus memberitahu para pendengarnya orang Yahudi dan kita saat ini agar menjadi bagian umat benar Tuhan.
ya, maka kita harus akrab berhubungan dengannya. Ya, jadi inilah maksud daripada firman Tuhan, ya. Dimana pada saat dulu ya bangsa Israel digambarkan sebagai pokok anggur Tuhan atau kebun anggur Tuhan. Ya, bagaimana mereka bisa menghasilkan buah yang baik untuk dinikmati oleh orang-orang. Ya, tetapi di sini kenyataannya ya, bangsa yang Tuhan pilih itu seringkali berbalik, ya, seringkali meninggalkan Tuhan. Ya, tapi di sini Tuhan mengamarkan kepada setiap umat-umatnya yang hidup di akhir zaman ini, ya, dikatakan untuk ya tetap setia, ya. Dikatakan agar menjadi bagian umat benar Tuhan, maka kita harus akrab berhubungan dengannya. Ya, bagaimana keakraban kita, bagaimana persahabatan kita, ya. Kalau seorang sahabat, ya kita mempunyai seorang sahabat, ya pasti kita menceritakan setiap permasalahan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan pribadi kita. Ya begitulah kita. Jadikan Yesus sebagai sahabat terbaik kita, teman akrab kita. Kita curahkan semua isi hati kita kepadanya dengan melalui doa-doa kita. Ya, sebagaimana Yesus, ya dia selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga. Ya, pada saat dia mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupannya, bagaimana dia menyingkirkan diri ke tempat yang sunyi, ya, dia berbicara dengan Bapaknya. Ya, jadi hubungan yang erat ini membawa Yesus sehingga Yesus ini tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Ya, sekarang kita seperti bangsa Israel. Ya, karena sudah terbiasa melihat begitu banyak mujizat, sudah terbiasa melihat keajaiban Tuhan, ya, sehingga terkadang kita meragukan akan Tuhan, ya, terkadang kita meninggalkan Tuhan, ya. Tapi firman Tuhan saat ini kembali mengingatkan kita, ya, biarpun dalam situasi apapun, ya, kita selalu mengandalkan akan Tuhan kita yang di surga. Ya, sehingga dia ya akan selalu ya menolong kita di setiap apapun yang kita hadapi. Ya, di akhir zaman ini, zaman yang sangat genting ini, ya, bagaimana si jahat itu, ya, atau iblis itu menggempur dari setiap sudut untuk menghancurkan setiap kehidupan manusia, ya, sehingga dia meninabobokan kita, dia mengelabui akan pikiran kita dengan begitu banyak hal, ya, begitu banyak permasalahan. Mungkin kita stres dengan setiap masalah yang kita hadapi. Ya, itulah si iblis mengelabui kita dengan hal-hal seperti itu sehingga kita melupakan akan firman Tuhan, akan janji Tuhan yang begitu indah yang harus kita baca, ya. Kemudian di sini dikatakan pendapat itu akan membawa Yesus ke sebuah diskusi dalam Yohanes 15 ayat 6 sampai 10, ya, mengenai apakah artinya menjadi bagian darinya sebagai ranting-ranting yang berada dekat dengan pokok anggur yang benar. Sebelum kita memeriksa ayat-ayat itu, kita perlu merenungkan jalan menuju kehidupan kekal. Ya, jalan itu bukanlah dilahirkan sebagai orang Baptis, Lutheran, Katolik atau bahkan Advent. Pada intinya hal itu berarti kita berhubung dengan Yesus sebagai juru selamat Tuhan dan teman kita. Menjadi bagian pokok anggur berarti kehidupan dan sasaran kita sepenuhnya sesuai dengan kehidupan dan sasaran Tuhan. Ya. Jadi siapapun itu boleh datang kepada Tuhan, ya, karena Tuhan tidak melihat apakah kita orang kaya atau miskin, apakah kita agama ini dan agama itu, ya, tidak. Ya, tapi Tuhan mengundang kita semua, ya, untuk datang kepadanya, ya, untuk menempel pada pokok anggur itu yang memberikan, ya, sumber kehidupan, yang memberikan air kehidupan, yang memberikan kekuatan kepada kita, kesejukan di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita, ya. Jadi semuanya Tuhan mengundang, bukan hanya orang Yahudi atau bangsa Israel, tetapi semuanya, ya, untuk datang kepada Yesus, menyerahkan setiap pergumulan hidupnya, ya,
karena Tuhan adalah teladan yang patut kita contohi ya di dalam kehidupan kita ya. Karena pada saat ini ya, setan menjadikan benar dan salah itu jadi benar dan hampir benar. Dia jadikan hitam dan putih itu, dia menjadikannya putih dan abu-abu. Ya jadi hanya samar-samar, hanya beda tipis. Ya oleh sebab itu biarlah kita meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita tidak dikelabui olehnya ya. Supaya kita tidak semakin terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya oleh sebab itu Tuhan mengundang masing-masing kita. Mulai saat ini kita ambil komitmen kita ya, untuk menjadikan Yesus ya pokok anggur kita, dan baiklah kita sebagai ranting-rantingnya tetap bertahan. Ya kalau kita tidak bertahan ya, kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur itu ya, dia tidak akan menghasilkan buah yang lebat ya. Dan kalau tidak menempel maka itu akan ditebang ya. Jadi sebelum kita terlambat ya, biarlah kita ambil keputusan kita doakan itu ya, dan biarlah ya Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan masing-masing kita ya. Karena di sini kembali lagi ya, di ayat kita Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Apa itu buah-buah yang Tuhan maksudkan di sini? Yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, lemah lembutan. Ya, itulah yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya, menghasilkan buah-buah yang baik sehingga orang lain bisa merasakan, sehingga mereka dapat merasakan berkat yang kita rasakan. Ya, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, oleh sebab itu pada saat kita datang kepada Tuhan, baiklah kita datang dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, ya, dengan ketidaklayakan kita, ya, sehingga Tuhan dapat berkarya dalam kehidupan kita dan orang lain dapat melihat itu dan mereka juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan mereka, dan kita sama-sama meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, biarlah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, bagi tempat kerja kita, di jalan, ya, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di gereja kita. Ciptakanlah roh perdamaian, roh persatuan, sehingga kita dapat menjalankan misi yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, karena kita hidup di akhir zaman ini di mana lalang dan gandum itu bertumbuh bersama-sama. Ya, pada saat hamba-hamba ini datang kepada Tuhan yang punya ladang ini, hamba-hamba ini mengatakan, Tuhan, apakah kita cabut saja lalang itu? Tuhan ini katakan, jangan engkau cabut, biarkanlah mereka bertumbuh bersama-sama. Ya, nanti pada saat penuaian, ya, kamu akan memisahkan lalang itu dari gandum. Lalang itu akan dibuang dan dibakar, gandum itu akan masuk ke dalam lumbungnya. Ya, bagaimana Tuhan ini adalah menggambarkan Yesus, ya, yang masih tetap sabar, yang masih tetap setia menunggu akan perubahan kita. Ya, mungkin pada saat ini saya adalah lalang yang hanya menunjuk orang lain, ya, tapi biarlah kita mengoreksi akan kehidupan diri kita masing-masing. Inilah pergumulan saya pribadi dan juga pergumulan masing-masing kita tentunya. Biarlah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Ya, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi orang lain, boleh menjadi contoh bagi mereka. Dan biarlah perbuatan baik kita itu akan berjalan. Orang lain akan melihat dan mereka akan melanjutkan akan perbuatan baik itu. Ya, biarlah kita, ya, mengambil komitmen kita hari ini untuk terus memandang Yesus, ya. Jadikan Yesus sebagai sahabat terbaik kita, ya. Sehingga di dalam kehidupan kita,
Ya, kita boleh merubah karakter kita yang buruk digantikan oleh karakter Yesus. Ya, biarlah kita mempunyai iman seperti Yesus. Ya, iman yang tetap teguh, iman yang selalu bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya yang di surga. Ya. Dan juga di sini dikatakan sebelum kita perlu merenungkan jalan menuju kehidupan kekal, jalan itu bukanlah dilahirkan sebagai orang yang sudah benar, atau orang jahat, atau orang yang masih dalam pergumulan, ya. Tapi jalan kepada Yesus, semua orang bisa melewati jalan itu kalau saja mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kita membuka akan pintu hati kita, ya, sehingga Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kita setiap harinya, ya. Dan juga di sini Tuhan mengundang ya masing-masing kita, ya, untuk datang kepadanya, ya, datang menyerahkan semua beban kita. Mungkin pada saat ini ada saudara-saudara yang masih dalam pergumulan hidupnya, mungkin mempunyai masalah atau beban yang berat, ya. Tuhan mengundang kita, ya, untuk menyerahkan itu kepadanya, ya, sehingga, ya, kita boleh mendapatkan damai surga itu di dalam kehidupan kita, sehingga itu dapat menjadi kesaksian bagi orang lain dan mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan, ya. Biarlah ini akan membantu kita, akan menolong kita untuk kita lebih lagi belajar setiap hari untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.